Ini adalah rahasia untuk mendapatkan entry yang akurat dengan menggunakan volume untuk trading saham. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This Is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series teman-teman. Dan di saham series kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian tentang trading menggunakan volume. Dan ini adalah video khusus pemula dan gue akan buat videonya sesimpel mungkin. Jadi ini videonya akan pendek aja. Tapi sebelum itu gue ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian bisa langsung join melalui link tersebut dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan berbicara tentang volume ya, yang kita tahu trading saham itu sangat erat kaitannya dengan volume ya. Bahkan kita bisa trading saham itu hanya dengan menggunakan volume tanpa dengan metode lain ya. Jadi ada orang yang saya kenal, dia trading saham itu memang hanya menggunakan volume tanpa menggunakan indikator lain. Tapi tentunya harus dibantu dengan price action teman-teman. Dan di hari ini gue akan mau membahas ke kalian semua tentang volume. Di video sebelumnya gue udah buat tentang volume juga. Mungkin hari ini gue akan update sedikit ya tentang ilmu yang menggunakan volume. Gue masih mencari volume itu dengan gaya gue sendiri. Dan kali ini gue tambahkan dengan mungkin divergence volume dan juga mencari confluence dengan menggunakan volume, yaitu kita gabungkan dengan price action atau candle pattern teman-teman. Dan supaya lebih jelasnya teman-teman, seperti biasa gue akan lebih jelaskan itu di monitor supaya nanti kita bisa lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor teman-temannya, dan ini adalah website dari TradingView ya. Jadi gue menggunakan charting tool dengan menggunakan TradingView, dan ini adalah chart BBRI teman-teman, untuk sebagai gue gunakan untuk contoh ya teman-teman ya. Dan seperti di awal video ya, hari ini kita akan bahas tentang volume teman-teman ya. Dan seperti yang kalian tahu ya, yang namanya saham itu volume itu sangat penting teman-teman ya. Dan sebenarnya gue udah buat tentang video ini di video-video gue sebelumnya, cuman hari ini gue akan update aja gimana caranya buat kalian ya yang mau trading menggunakan volume. Gue kasih tahu kalian tips untuk membuat sistem dengan menggunakan volume ini teman-teman ya. Dan pertama ya, gue akan jelasin tentang volume ini secara singkat aja. Jadi video ini akan singkat, gue langsung to the point aja. Oke, yang pertama gue bahas dulu apa itu volume ya. Volume itu adalah di saham ini tuh jumlah transaksi yang terjadi di suatu saham ya. Jadi misal BRI ya, di sini kita lihat ya, di sini volumenya bisa sampai 800 juta. Berarti transaksi yang terjadi di sini adalah sekitar 839 juta teman-teman. Satuannya di sini tentunya dolar teman-teman ya. Jadi satuan di sini M itu adalah miliar teman-teman. Jadi di sini adalah transaksi yang terjadi dalam BRI dalam satu hari ya. Karena ini satu candlenya ini kan kita pakai daily. Jadi satu bar ini mewakili transaksi yang terjadi di BRI selama satu hari. Oke, jadi itu pengertian volume. Dan sesuai dengan Dow Theory, jadi volume ini kan dibahas lebih jelasnya di Dow Theory ya sebenarnya, di hukum ketiga atau keempat saya lupa. Pokoknya dia bilang ya, kalau di saham itu atau di suatu emiten itu ya, volume itu harus mengkonfirmasi trennya ya. Jadi kalau misalnya trennya ini turun ya teman-teman ya, trennya turun seperti ini volume yang sell-nya tuh harus ikut naik ya. Nggak boleh nanti volume sell-nya itu turun ya. Jadi seperti ini nih, kalau misalnya kalian lihat ya, ini kan trennya turun ya ke bawah seperti ini. Tetapi kalian lihat deh, ini trend sell-nya itu harusnya naik ya, tapi dia volume sell-nya itu malah turun teman-teman ya. Dan apa yang terjadi seperti ini, kita lihat marketnya itu malah langsung dia reverse teman-teman ya, atau berbalik arah. Jadi kalau misalnya kita bisa gambarin di sini trend line-nya ya, misalnya seperti ini ya. Nah ini dia, kalian tinggal gambarin aja trend line-nya. Kalau misalnya kalian sudah melihat divergence dalam volume ya, maksud divergence dalam volume itu harusnya adalah ketika tren turun, ini volume sell-nya harusnya naik, tapi ini malah trennya turun, tetapi volume sell-nya itu malah turun. Berarti power dia, bearish dia tuh pada saat dia turun itu sudah mulai melemah teman-teman. Jadi ini dinamakan divergence dalam volume. Nah ini yang gue nggak bahas di video sebelumnya. Jadi gue mau tekankan tentang divergence volume di sini ya. Jadi rules-nya itu untuk volume ya, kalau trennya naik, volume buy-nya ya itu harus naik. Volume buy itu yang apa bang? Yang warna hijau-hijau nih ya, yang warna hijau-hijau harus naik. Atau volume sell-nya turun malah, kalau misalnya dia baru dari bawah ke atas ya, baru mulai itu, siapa tahu dia masih ada tren volume sell-nya gitu. Volume sell-nya ini harus turun kalau misalnya trennya mau naik ya. Jadi intinya tuh, kalau misalnya trennya naik itu volume buy-nya atau yang hijau ini harus naik ya. Kalau bisa sih volumenya tuh warna hijau semua gitu ya. Jadi terus dia bergeraknya tendensinya untuk naik. Tetapi kalau misalnya trennya turun, itu volume sell-nya atau volume yang warna merahnya ini, batang warna merahnya ini juga turun ya.
Jadi kalau di saham itu better kalian volumenya ini bisa dibedain gini ya, hijau sama merah ya. Kalau misalnya kalian nggak ada charting tool seperti itu atau sekuritas kalian tidak menyediakan, kalian bisa pakai yang namanya TradingView ini, karena di TradingView ini dia setiap emitennya dia ada volumenya gitu. Kecuali composite ya, atau IHSG dia nggak ada volume. Saya juga nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi yang jelas rulesnya itu ya. Jadi kalau misalnya dia berlawanan atau terjadi divergence, itu kita bisa siap-siap. Contohnya divergence yang tadi saya bilang ini pada saat trennya turun seperti ini, tetapi volume sell-nya malah turun juga. Itu namanya divergence. Harusnya pada saat harganya turun, ini volume sell yang merah-merah ini batang-batangnya makin naik cenderungnya nih, bukannya makin turun. Oke. Itu teman-teman ya. Dan yang kedua teman-teman, cara pakainya ini yang ini gue juga sudah bahas di video sebelumnya, tapi ini sangat penting ya, yaitu adalah kalian membuat supply and demand area dengan menggunakan volume tertinggi teman-teman. Caranya gimana ya? Kalian perhatikan teman-teman di volume ini ya, cari harga ekstrim teman-teman ya. Jadi gini loh, di dalam volume ini kita bisa melihat rata-rata ya, rata-rata harga itu bergerak biasanya itu bergerak di berapa, dan di sini bisa gua ambil rata-rata di sini teman-teman ya. BRI itu biasa-biasa diperdagangkan itu kalau nggak ada yang sesuatu yang ekstrim itu adalah di 309M sekian gitu ya volumenya. Itu adalah volume rata-rata dia. Nah, kalian lihat candle-candle yang di atas gitu ya, yang di atas rata-rata ini, dan ambil yang paling ekstrim ya. Contohnya di sini adalah gua ambil yang paling ekstrim tuh di sini nih teman-teman ya. Ini satu bar ini, histogram ini. Ini volume buy yang ekstrim. Berarti ini akan menjadi demand area teman-teman. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi cari di sini yang paling histogram yang paling ekstrim di sini adalah satu candle, bukan satu candle, satu histogram yang menunjukkan tekanan buy besar yang bullish ya, yaitu pada tanggal 29 Mei ya. Ini 29 Mei ini, harga di 29 Mei ini akan menjadi demand area. Oke, kenapa? Karena di sini candlenya hijau, histogramnya hijau, yaitu menunjukkan bahwa ada tekanan bullish. Jadi buyernya banyak yang ngumpul di sini nih, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah tandain di sini, apa yang dilakukan berikutnya? Berikutnya kalian tarik ke atas, seperti ini ya. Kalian tarik ke atas, dapatlah candle yang ini. Oke, kenapa candle yang ini, Bang? Ya karena candle ini yang kalau misalnya kita lihat volume ini adalah hasil dari penjualan yang berhasil menggambarkan candle ini nih, yang saya kotakin ini ya. Jadi tinggal ditarik aja ke atas, gampang carinya gitu kan ya. Nah, sesudah itu ya, sudah dapat sini, ini kalian block full teman-teman ya. Range-nya juga, kalau ini kan kebetulan semuanya body teman-teman ya. Ini nggak ada kakinya sedikit pun, tapi kalau ada kakinya kalian semua blok sampai kaki-kakinya ya. Jadi satu candle tuh full kalian blok. Kalian tarik ke kanan ya, gini. Kalian tarik ke kanan gini ya. Tarik ke kanan terus. Nah, seperti ini. Oke. Tarik ke kanan seperti ini. Ini akan menjadi demand area. Jadi maksudnya apa demand area? Ketika harga sampai sini, kita berekspektasi bearishnya itu akan dilawan dengan si buyer-buyer yang ada di sini. Oke. Dan untuk itu ya, kalian bisa menciptakan satu sistem baru di sini. Nah, ini yang gue mau jelasin juga yang nggak ada di video sebelumnya ya. Kalian bisa menciptakan sistem yaitu dengan menggabungkan antara volume dengan candle pattern ya. Jadi menciptakan confluence. Contohnya seperti ini ya, ketika dia bergerak naik ya, dan ketika kembali. Nah, sampai di sini teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Pas sampai di sini ya, ini dia bikin swing teman-teman ya. Swingnya ini di mana ya, kejadiannya ketika 3 candle ini jadi ya. Jadi 3 candle ini jadi, dia bikin swing teman-teman. Dan ini kalau misalnya kalian lihat di sini ada pattern teman-teman ya. Patternnya tuh ada namanya dark out rising kalau nggak salah ya. Yang pokoknya candle bentuknya seperti inilah ya. Intinya sih sebenarnya nggak usah perhatiin candlenya ya. Kalau misalnya terjadi swing aja begini, ini kalian bisa masuk. Tetapi alangkah baiknya ketika masuk di sini itu muncul yang namanya candle pattern ya, seperti yang namanya engulfing, bullish engulfing tentunya, atau bullish harami, atau bullish pin bar, dia muncul juga seperti itu, atau muncul doji juga yang menjadi swing ya. Itu kalian bisa langsung entry ya. Dan itu win rate-nya sangat besar sekali. Oke. Buat kalian yang belum tahu yang saya sebutkan tadi candle pattern semua, itu kalian nonton video saya tentang candle pattern, saya juga sudah jelasin. Oke. Kenapa saya buat update di video ini? Karena volume yang sebelumnya kan pas gue bikin volume sebelumnya gue belum menjelasin tentang candle pattern semuanya segala macam, tapi di video kali ini gue udah buat banyak banget video ya tentang teknik-teknik atau tools-tools dalam trading, dan candle pattern juga salah satunya sudah gue buat. Jadi kalau kalian belum jelas, kalian tinggal nonton videonya di sebelumnya gitu ya. Jadi idenya itu seperti itu teman-teman ya. Jadi idenya itu adalah cari satu candle
yang volumenya itu bagus dan besar seperti ini, terus kalian jadikan ini demand area, oke? Dan untuk sistem tradingnya, confluence-nya tadi kalian bisa gunakan dengan candle pattern. Jadi ketika dia kena ke supply area, kena ke demand area di sini, terus dia muncul candle pattern bullish ya, seperti engulfing dan lain-lain, atau at least dia membentuk swing, kalian bisa entry. Itu sudah jadi satu sistem tuh dengan dua itu aja ya. Dan itu sistemnya sangat simple, kalian pasti bisa menggunakannya walaupun kalian baru belajar. So ini untuk pemula juga cocok dan bagus, oke? Kalau misalnya kalian mau gabungin dengan Bang, kalau saya mau gabungin dengan Fibo boleh nggak? Boleh gitu. Caranya gimana? Kayak gini ya. Kalau pakai Fibo tuh tinggal dibikin Fibo. Ini kan demand area. Kalian tinggal tarik Fibo di sini dari ujung bawah ke atas. Terus kalian bisa dapat nih areanya tuh di 38 sampai 61-nya kan tuh jadi buy area juga kan ya. Di sini. Nah, ini buy area. Nah, ini udah kalian jadikan confluence juga atau jadi cluster juga ya, yaitu adalah 38 sampai 618-nya tercluster atau terconfluence itu dengan si demand area yang dibuat oleh si volume di sini ya. Semoga kalian mengerti. Tapi kalau misalnya kalian baru pemula dan nggak ngerti, ini nggak usah dipakai dulu ya teman-teman ya. Cukup yang tadi saya bilang aja, kalian hanya menggunakan apa namanya, ini aja nih volume yang seperti ini, terus kalian gabungkan dengan candle pattern aja, dua cara itu sudah lumayan, oke? Dan saya kasih contoh lain lagi teman-teman ya. Saya kasih contoh lain lagi ya di sini. Nah, oke, di sini nih. Ini ada satu candle ekstrim juga teman-teman ya di sini ya. Ini kan candle ekstrim sekali nih ya yang di sini. Oke. Ini kita tandain dulu ya. Ini saya kasih contoh satu lagi supaya kalian cukup jelas ya. Ini tanggal 28 Mei 2019. Kalau kita tarik di sini seret, dapatlah candle yang merah ini ya. Dapat candle yang merah ini. Seret gitu kan ya. Nah, ini candle merahnya, kalian seperti biasa caranya tuh tadi yang saya bilangnya, kalian tandain atas bawah terus kalian tarik ke kanan, seret gitu ya. Tarik ke kanan, seret. Nah, kalian lihat apa yang terjadi ya di sini. Ini saya nggak milih-milih yang mana, pokoknya saya cuma lihat yang paling ekstrim aja ya. Jadi ketika dia ke atas, dia ke sini, dia masuk ke area sini nih teman-teman. Apa yang terjadi? Marketnya reverse. Oke. So ini sekali lagi menjadi demand area, oke? Karena dia bergeraknya bullish dan bertindak sebagai support di sini. Gimana Bang kalau misalnya dia ke bawah terus marketnya? Dan ini pasti bertindak sebagai supply area karena dia bertindak sebagai resistance, oke? Dan di sini ini sama ya, pattern yang muncul pada masuk sini tuh dark correlation juga di sini ya, dan dia bergerak ke atas. Dan dia kembali lagi nih teman-teman ya, nggak sekali dites nih, pas dia ke atas lagi dia balik lagi di retest teman-teman. Dan di sini ya dia masuk lagi dan dia dipantun lagi ke atas gitu ya. Dan di sini dia muncul pattern teman-teman ya, di sini muncul doji kecil dan membentuk swing. Kalau misalnya kalian sudah tahu dia membentuk swing seperti ini teman-teman, kalian bisa langsung entry dengan stop lossnya seperti ini. Kalian entry di sini tentunya karena swingnya jadinya di sini ya. Terus kalian stop lossnya di bawah sini. TP-nya itu kalian bisa incer di resisten yang di sini ya, atau di resisten di sini boleh, di sini juga boleh ya. Pokoknya cari level-level yang penting ya. Jadi level-level key levelnya kalian tandain seperti ini. Dan kasusnya ini probabilitasnya sangat besar teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian backtest ke belakang, oke? So kalau misalnya kita di sini juga teman-teman ya, kita terusin ke belakang juga. Ini begitu, walaupun ini ditembus teman-teman, ini nggak langsung jalan gitu. Pada saat dia nyampe ke area ini pasti ada reaksi dulu ya. Pasti ada reaksi dulu. Dan ini teman-teman ya, secara apa ya, bukan ajaib ya teman-teman ya, ini secara keren juga sebenarnya ya. Ini masih saya panjangin cuma dari sini ya, saya panjangin dari sini ya, saya berusaha presisi nih. Nah teman-teman lihat deh, pada saat BRI ini kena lagi ya, ini kan tadi kan udah ditembus ya, berarti ini udah bertindaknya sebagai supply area. Nah teman-teman perhatiin pada saat BRI udah tembus ke bawah, oke, dan dia berjalan ke atas, kena ke supply area di sini teman-teman ya. Lihat apa yang terjadi, ke reverse marketnya teman-teman, BRI ke reverse. Dan ini saya di video ini tanggal 31 Agustus ya, dan kita tahu 31 Agustus tadi teman-teman IHSG minus 2% ya. Dan itu saya sudah jelaskan kemarin di video saya yang IHSG 3 saham ya, bahwa IHSG itu punya rising wedge gitu ya, dan rising wedge itu ternyata pecah juga ya teman-teman ya. Dia komplit dan tadi dia minus 2%, oke? Dan ini terjadi di BRI juga ya, pada saat dia kena, BRI-nya kena di level supply areanya teman-teman ya, yang kita cuman ambil dari sini, dari volume ekstrim, dia langsung berbalik dan sekarang harganya ke bawah. Nah pertanyaannya, sampai kapan Bang berhentinya? Ya kemungkinan besar kalau misalnya dia mau turunnya parah ya, bearish-nya kuat, dia bisa sampai ke area sini lagi teman-teman ya, sampai ke area yang tadi nih kita gambar nih ya, pakai
demand area yang menggunakan volume ya. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan Fibo aja ya, ini ada level ibaratnya level support dia ya, support areanya atau demand areanya menggunakan Fibo ya. Dan ini bisa tercluster dengan dia punya structure yang di sini teman-teman ya. Structure yang di break, dia bisa jadi kembali dan dia kemungkinan bisa ke atas lagi teman-teman. Kalau misalnya bearishnya sudah habis di sini ya. Jadi seperti inilah kurang lebih ya. Gambarnya sebentar saya gambarin. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Mungkinan sih bisa jadi seperti ini karena dia masuk ke area Fibonya, kemudian dia tercluster dengan structure, dia bisa kalau dia bikin swing di sini kita bisa juga entry. Oke, tetapi di luar itu gue mau negasin bahwa volume ini sangat penting teman-teman. Dan tadi gue udah kasih tahu juga yang pertama divergence volume ya, jangan lupa itu tadi gue jelasin di depan video. Yang kedua cara milih volume yang tadi ekstrim seperti apa, dan yang ketiga kalian harus bisa menggunakan confluence juga dalam volume, yaitu menggabungkan cara seperti ini, kalian gambar terus kalian cari areanya, dan ketika harga masuk area kalian gabungkan dengan candle pattern. Tetapi untuk cara seperti ini sekali lagi kalian harus sedikit sabar teman-teman, karena ini pasti pekerjaannya menunggu. Dan kalau kalian agak kurang sabar, kalian bisa turunin ke H4 juga ya teman-teman ya, ke candle 4 ya. Dan ini kalian bisa lihat candle-candle yang di H4 ini kalian bisa juga cariin volume-volume yang ekstrim ya. Seperti itu juga bisa. Tapi kalau saya sih biasanya pakainya di H1, dan mendingan sabar aja nunggu gitu, karena ini memang jarang sih, bukan jarang ya. Kita harus nunggunya agak lama karena kan pembentukan volume itu day by day ya, bukannya jaman atau menitan seperti forex seperti itu ya. Paling ngakalinnya kalian bisa cari di emiten yang banyak ya. Kalau misalnya kalian emiten ada 500 ya, kalian pilihlah yang bagus-bagus LQ45 gitu, terus kalian screening semua apakah sudah ada saham yang dekat dengan area volume ekstrim ini. Oke? Mungkin hari ini itu aja yang mau gue sharing ke kalian teman-teman. Semoga apa yang gue sharing kali ini bisa berguna ya, dan khususnya buat teman-teman yang baru mulai trading, karena memang video ini gue dedikasikan dan gue buat ya khusus buat teman-teman yang pemula yang baru mulai belajar. Oke? Semoga kalian bisa mengerti, dan sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah tentang volume ya. Semoga apa yang gue sharing kali ini kalian bisa mengerti dan kalian bisa langsung praktekkan ya untuk trading saham kalian. Dan untuk pemula ya, gue kasih taunya sebisa mungkin kalian belajar juga tentang price action, karena dengan menggunakan volume ini kalian harus mengerti juga tentang price action. Kalau kalian mau belajar juga di video-video sebelumnya gue sudah sharing banyak tentang price action ya, terutama tentang candle pattern, support resistance, dan juga chart pattern. Kalian harus belajar itu semua, oke? Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video di channel ini. Kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang materi atau apapun yang mau gue bahas ke depannya teman-teman. Dan juga sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian bisa langsung join dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Sekali lagi thank you buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses, bye-bye.